Kalau waktu itu aku menyerah, mungkin aku tidak akan pernah tahu rasanya makan dorayaki langsung di Jepang. Hai, aku Doni. Aku sudah bekerja di Jepang selama 2,5 tahun. Dan di video kali ini aku ingin berbagi perjalanan lengkapku dari pertama kali muncul keinginan untuk berangkat ke Jepang, proses yang aku lalui sampai akhirnya aku bisa bekerja dan hidup di sini. Jadi, kalau kamu ada mimpi untuk bekerja di luar negeri atau mencari motivasi untuk kamu sendiri, aku harap ceritaku ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Yuk kita mulai dari awal banget, dari titik dimana semuanya dimulai. Semua ini bermula dari rasa gagal yang menumpuk. Waktu itu aku sudah berkali-kali mengikuti tes pekerjaan impian aku di Indonesia. Tapi hasilnya selalu sama, yaitu gagal. Hari demi hari aku makin bingung, aku makin kosong, makin merasa nggak punya arah. Rasanya seperti berdiri di jalan yang besar tanpa ada papan petunjuk. Jujur, bekerja di luar negeri bukanlah salah satu mimpi yang aku punya. Aku merasa bukan orang yang cukup berani untuk mengambil resiko sebesar itu. Sampai di suatu malam, di tengah rasa frustasi yang menumpuk di kepala, aku tanpa sengaja menonton vlog orang Indonesia yang bekerja di Jepang. Awalnya cuma satu video, tapi seperti ke bawah arus, aku terus menonton video-video tentang Jepang. Tentang pekerjaan, budaya, cuacanya, lingkungan yang bersih, entah kenapa semua itu terasa berbeda. Dan di momen aku tidak punya arah, video-video itu seperti menyalakan kembali sesuatu di dalam diriku. Awalnya aku cuma penasaran, tapi lama-kelamaan berubah jadi sebuah pertanyaan. Apakah aku juga bisa bekerja di Jepang ya? Sebenarnya, aku punya sepupu yang sudah lebih dahulu bekerja di Jepang. Aku langsung memberanikan diri untuk chat sepupuku. Aku tanya ke dia mengenai pekerjaan, visa, proses, dan semuanya. Tapi ternyata jenis yang dia pakai tidak bisa aku ikuti karena harus kuliah terlebih dahulu. Dia kasih aku kontak tempat dia belajar dahulu, lengkap dengan nomor senseinya. Dengan niat yang masih setengah-setengah, aku coba kirim pesan ke sensei itu. Dan senseinya cuma bilang, kalau kamu serius, datang besok dan kita bicarakan. Malam itu aku benar-benar bingung. Aku masih takut dan ragu. Tapi setelah aku renungin, mungkin kesempatan kayak ini cuma datang sekali seumur hidup. Akhirnya aku ambil keputusan malam itu dan aku bertekad aku harus mencoba berangkat ke Jepang apapun yang terjadi. Dan besok paginya aku langsung ke LPK itu dan dari situlah perjalanan hidup aku berubah dan semuanya dimulai. Sambil belajar di LPK, aku baru tahu untuk lulusan SMA di tempatku cuma ada satu visa, yaitu visa magang. Jadi awalnya aku belajar dengan mindset ya udahlah yang penting berangkat ke Jepang dulu. Aku belum mikirin mau kerja apa, fokusku cuma satu yaitu berangkat. Tapi sekitar 1 bulan belajar, senseiku bilang sesuatu. Dia bilang kalau kamu mau ada peluang untuk mengambil visa Tokutegino. Dan apabila kamu ambil, kamu bakal jadi orang pertama yang mengambil jalur visa itu di LPK ini. Waktu itu aku kaget, aku bahkan nggak tahu apa-apa mengenai visa Tokutegino ini. Akhirnya aku mulai coba cari di internet tentang kelebihan dan kekurangannya, syarat-syarat sampai pengalaman orang-orang yang lebih dulu berangkat. Semakin aku baca, semakin aku sadar bahwa visa TG ini mempunyai potensi yang lebih baik daripada visa magang. Tetapi walaupun potensinya lebih baik, syaratnya juga lebih sulit dibandingkan magang. Kita harus lulus tes JLPT minimal N4 dan juga tes skill sesuai bidang yang akan kita ambil nanti. Dan jujur saja waktu itu aku sempat pesimis. Aku sempat berpikir, apa aku bisa ya lulus N4? Tapi setelah baca-baca pengalaman orang Indonesia yang lainnya, mereka bilang N4 di Indonesia itu tidaklah mustahil. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, aku memutuskan untuk mengambil, aku ambil visa Tokutegino. Dan selama 6 bulan penuh, aku belajar dengan giat. Itu masa-masa yang berat dan penuh perjuangan. Untuk urusan pekerjaan, jujur, pada saat itu, aku tidak terlalu pilih-pilih. Fokusku cuma satu, yaitu yang penting bisa berangkat bekerja di Jepang terlebih dahulu. Nah, ini pesan dari aku. Sebaiknya jika kalian ingin pergi bekerja di Jepang, kalian harus pilih dulu pekerjaan yang ingin kalian lakukan. Daripada ntar sampai sini nyesel karena pilihan kalian tidak tepat, lebih baik cari-cari tahu dulu dan pilih bidang yang kalian anggap sesuai dengan minat kalian.
Dan pada akhirnya aku memilih pekerjaan Kaigo atau caregiver. Alasannya sangat sederhana, karena job ini yang paling banyak dibutuhkan dan orang LPK juga bilang kalau mau cepat berangkat ya ambil job ini. Jadi ya waktu itu aku memutuskan untuk ngambil job Kaigo. Dan singkat cerita, selama 5 bulan belajar bahasa dan 1 bulan untuk belajar SSW, yang sebenarnya aku hanya belajar 1 minggu untuk SSW, karena waktu itu aku mengambil tesnya lebih awal. Dan akhirnya aku mengikuti kedua ujian ini. Alhamdulillah aku lulus kedua-duanya dan mendapatkan sertifikat JFT A2 dan juga SSW Kaigo. Dan di titik itu aku merasa mimpiku untuk bekerja di Jepang mulai terlihat. Aku masuk ke tahap yang paling menegangkan, yaitu interview kerja. Waktu itu pihak LPK bilang interviewnya bisa dilakukan secara online. Jadi aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Dan benar saja, pekerjaan kayak gitu banyak banget. Belum sampai sebulan, jobnya sudah keluar. Selama menunggu interview, tiap hari aku latihan ngomong berbahasa Jepang. Aku buka buku catatan lama, latihan jawab pertanyaan, sampai rekam suaraku sendiri biar bisa didengar apakah pengucapannya benar atau salah. Walaupun waktu itu bahasa Jepangku masih pas-pasan banget, aku berusaha semaksimal mungkin biar pas interview nanti aku nggak grogi. Dan akhirnya hari hanya datang. Saat interview dimulai, aku mencoba menjawab dengan jelas dan tenang. Memang ada beberapa pertanyaan yang aku tidak mengerti, tapi karena interviewer orang Jepang yang sangat baik, dia menyesuaikan kecepatan dan cara dia bicara, sampai aku bisa paham dengan pertanyaan dia. Dan 2 minggu pun berlalu. Akhirnya, aku melihat notifikasi di HP ku, pengumuman lulus telah keluar di grup. Aku lihat satu persatu nama, sampai akhirnya aku menemukan namaku ada di daftar yang lulus. Saat itu aku loncat kegirangan. Serius, rasanya kayak mimpi. Semua usaha dan latihan beberapa bulan terakhir ini terbayar lunas. Setelah interview, tahap berikutnya adalah mengurus dokumen-dokumen penting seperti paspor, visa, dan COE. Untungnya LPK tempat aku belajar banyak membantuku sehingga prosesnya terasa lebih ringan. Tapi yang berat itu ya menunggu COE. Kata orang-orang biasanya COE itu akan turun sekitar 3 bulan. Tapi dalam kasusku lebih dari 3 bulan. Aku sampai frustasi menunggunya. Setiap hari aku buka HP cuma mau ngecek COE turun atau belum. Belum lagi orang-orang sekitar yang terus nanya kayak, kapan berangkat? Jadi nggak berangkatnya? Katanya mau kerja Jepang dan lain-lain. Capek banget dengarnya. Dan ini juga aku mau saranin kepada kalian, jika kalian ingin pergi, jangan pernah berbicara dengan orang-orang di sekitar. Cukup berbicara dengan keluarga terdekat. Karena kalau tidak, mereka akan terus bertanya kepada kalian dan itu akan membuat kalian stres. Dan akhirnya setelah menunggu 5 bulan kurang lebih, akhirnya COE-nya turun. Dan di hari itu juga aku mendapatkan jadwal keberangkatanku di Jepang. Dari awalnya aku frustasi menunggu, semua rasa itu hilang seketika, diganti rasa bahagia yang nggak bisa aku jelasin dengan kata-kata. Bagian ini banyak sekali orang tanyakan kepadaku. Dan di video ini sebisa mungkin aku ingin menyampaikan secara detail tentang pengeluaran serta biaya selama aku berproses ke Jepang. Dulu waktu aku di LPK, biaya yang diambil itu sekitar 11,5 juta. Itu untuk belajar bahasa Jepang, belajar SSW, dan juga pencarian job. Tapi ya teman-teman, itu hanya untuk biaya belajar saja. Belum termasuk biaya hidup, transportasi, dan lain-lainnya. Dan kalau aku jumlahin semuanya, mungkin aku tidak tahu jumlah pastinya, tetapi kalau bisa aku kira-kirain, mungkin aku habis sekitar 35 juta sampai 40 juta. Kalau dipikir memang itu jumlah yang nggak sedikit. Tapi karena dulu aku mengeluarkannya tidak sekaligus, jadi aku tidak terlalu terasa berat. Dan satu hal yang pasti yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman, modal awal yang kalian gunakan sebelum berangkat ke Jepang pasti akan kembali. Setidaknya ya paling lama 6 bulan mungkin. Dengan gaji dan fasilitas yang kita dapatkan di sini, biaya yang dulu terasa mahal itu benar-benar kerasa worth. Apalagi visa TG ini bisa sampai 5 tahun. Jadi peluang buat nabung juga jauh lebih besar.
Dan akhirnya teman-teman, kalau aku melihat kembali perjalanan panjang ini, dari anak yang kehilangan arah, gagal dapat pekerjaan impian di Indonesia, sampai akhirnya nekat belajar bahasa Jepang dari nol. Jujur, aku masih sering gak percaya kalau aku bisa sejauh ini. Jalan ini penuh ragu, penuh takut, dan penuh pertanyaan. Tapi satu hal yang aku pelajari, hidup itu tidak akan berubah kalau kita cuma diam di tempat. Aku pergi ke Jepang bukan karena aku paling berani, tapi karena kalau aku tetap di zona nyaman, mungkin aku gak akan pernah punya kesempatan untuk mimpi yang lebih besar. Kalau kamu yang lagi nonton ini juga punya mimpi untuk merantau atau mengubah hidupmu, percayalah semua orang punya titik mulainya masing-masing. Yang penting kamu berani mulai, meskipun pelan, meskipun rapuh, meskipun belum sepenuhnya yakin. Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau aku bisa, mungkin kamu juga bisa. Terima kasih sudah menonton, semoga cerita ini bisa jadi motivasi buat kamu yang lagi berjuang. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dan sampai jumpa di cerita berikutnya.